Baik, kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang di rumah suaranya terdengar? Terdengar Ustaz? Terdengar ya? Coba sebentar. Oh, sip. Kita mulai. Alhamdulillah, hamdan katsiran thayyiban barakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah amma ba'd. Alhamdulillah, akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Sebagaimana biasanya di hari Sabtu sore ini kita akan melanjutkan pelajaran kita, ya, pelajaran bahasa Arab. Dan kemarin kita sudah sampai ke pelajaran yang keempat, yang alif ya, yang hamzah ya. Dan insya Allah kita akan melanjutkan pelajaran kita yang kedua, yang yang keempat, tapi yang ba. Ya. Nah, teman-teman bisa dilihat di sini. Teman-teman bisa dilihat kalau di buku itu halaman berapa kalau di buku? 20. 20. Tiga, Am. 24. 20. Nah, kalau di PDF ini 24 ini. Di PDF 24. 24. Beda-beda. Iya, Hamzah. beda-beda. Nah, jadi teman-teman bisa dilihat. Nanti kalau yang kemarin anak kirimkan, teman-teman bisa, nah, mudah-mudahan nanti setengah jam lah. Kalau misalkan ada, kita jadi bahas sedikit demi sedikit yang anak kirimkan itu. Nah, itu ringkasan saja dari kaidah mempelajari bahasa Arab insya Allah. Oke, kita mau murojaah sebentar, teman-teman. Ini yang kemarin kita pelajari. Kemarin kita mempelajari fi dan ala. Fi dan ala ini kita kenal sebagai apa? Huruf apa? Huruf Jar. 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 Nah, kata setelah huruf jar maka dia majrur. Majrur dengan apa? Maju. Harokatnya Kasroh. kasroh. Jadi kalau misalkan nggak ada huruf jar, ya dia seperti awalnya, yaitu dommah. Asalnya Bang. itu dommah. Maka kalau dia ada huruf jar, maka kata setelahnya dia majrur dengan kasroh. Kasroh. Contohnya misalkan ada fi dan ada ala. Misalkan anak katakan ah, al-masjidu. Maka kalau ketambahan fi maka menjadi fil masjidi. Betul seperti itu. Al-ghurfatu. Maka ketambahan fi menjadi fil gur. Fil. Hurfa. Kemudian as-sariru. Ketambahan ala maka menjadi Alasari. lasariri. Oke, itu yang dinamakan dengan isim yang majrur. Nah, kemarin kita juga belajar sedikit tentang domir ya. Domir ya huwa, huma, hum, tapi yang di sini adanya huwa dan hiya. Huwa dan hiya ini untuk apa? Huwa itu untuk siapa? Laki-laki Laki-laki. satu satu orang ya. Untuk goib, mukhatab atau mutakallim? Oh, Go, Membuat. goib. Ya, goib. Apa itu goib? Kata ganti orang tua 3. Orang yang dibicarakan, orang ketiga atau orang yang dibicarakan. Huwa itu untuk dia satu orang laki-laki dan hiya untuk dia dia satu perempuan. orang Perempuan. perempuan. Iya, insya Allah ini. Walaupun kemarin online ya kan, tapi ngikutin terus. Nah, tuntas ya. Nah, yang kemarin kemudian ada tambahan dari yang kemarin adalah nama laki-laki dan perempuan. Ya, nah ini di sini nama laki-laki dan perempuan. Apa beda nama laki-laki dan perempuan? Kalau laki-laki Kalau Ah, perempuan. iya. Ya, Kalau domah.
Laki-laki biasa ditanwin, tapi kalau perempuan atau yang ada tak marbutohnya, ya, nama laki-laki tapi ada tak marbutoh, ya di akhirnya maka tidak boleh ditanwin, ya ditanwin. Ini beberapa contoh yang kemarin kita bacakan dan kita berikan contoh juga seperti Usama, kemudian nama anak sendiri Fadilah, kemudian misalkan siapa lagi? Hamzah, itu nama laki-laki namun dia ada tak marbutoh sehingga dia tidak boleh ditanwin. Betul, tidak boleh ditanwin. Nah, seperti itu. Itu murojaahnya ini sudah kita baca juga dan kita masuk yang kedua. Nah, yang Mbak, kalau kemarin huruf jar itu ada dua, baru dua, yaitu fi dan ala. Nah, Nah, saat ini kita tambahkan dua lagi teman-teman, yaitu min ya, dan ila. min dan Ila. ila. Min dan ila. Ya. Al-baitu minal baiti. Al-masjidu ilal Masjid. masjidi. Nah, jadi al-baitu minal baiti al-masjidu ilal masjidi. Masjid. Apa artinya min? Dari. Dari Biasanya diartikan dari. Kalau ila diartikan ke. ke ke Ya. Kalau di maknanya adalah awalul ghoyah. Kalau min itu biasanya diartikan awalul ghoyah, yaitu tujuan pertama dari gitu ya. Kalau ila itu diartikan intihaul ghoyah, akhir ke gitu seperti itu. Akhir tujuan. awal. Jadi min dan ila ya. Minal masjidi minal baiti ilal masjidi, dari mana? Dari rumah ke masjid. Ila aina anta ana dzahibun minal baiti ilal masjid. Misalkan seperti itu. Saya akan pergi dari rumah ke masjid. Masjid. Seperti itu. Tip kita baca terlebih dahulu. Ana baca terlebih dahulu, teman-teman disimak baik-baik. Istami'u awalan. Al-baitu minal baiti. Al Kifuna, dengarkan dulu. Nah, belum, sorry. Dengarkan dulu. Nanti kalau misalkan disuruh ulangi, maka bisa kita ulangi. Nah, sekarang didengarkan terlebih dahulu. Sa'aqra' lakum awalan. Ana akan bacakan untuk teman-teman terlebih dahulu. Al-baitu minal baiti. Al-masjidu ilal masjidi. Nah, ini ada hiwar bainal mudarris wa Muhammad. Ada percakapan antara mudarris dengan Muhammad. Min aina anta? Ana minal yabani. Wa min aina ammarun? Huwa minas sini. Wa min aina hamidun? Huwa minal hindi. Aina abbasun? Kharaja. Aina dhahaba? Dhahaba ilal mudiri. Wa aina dhahaba aliyun? Dhahaba ilal mirhadi. Nah, seperti itu. Tip, nakra ma'i. Al-baitu. Al-bait. Ya, bareng-bareng bersama-sama. Teman-teman semuanya yang di rumah juga ikut serta di speakernya di on kan. Minal baiti. Minal baiti. baiti Al-masjidu. Al-masjidu. Ilal masjidi. Ilal masjidi. masjidi Waalaikumsalam. Tafadhal. Min aina anta? Min aina anta? anta Ana minal yabani. Ana minal ana yabani. minal yabani Wa min aina ammarun? Wa min wa min aina ammarun ammarun. Huwa minas sini. Huwa minas sini. nasini Wa min aina hamidun? Wa min wa aina min hamidun. aina hamidun
Huwa minal hindi. Huwa minal Huwa hindi. minal hindi. Aina Abbasun. Aina Aina Abbasun Abbasun Kharaja. 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 Aina dhahaba. Aina dhahaba. Aina dhahaba? Dhahaba ilal mudiri. Dhahaba ilal Dhahaba mudiri. ilal mudiri. Wa aina dhahaba aliyun. Wa 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 aina 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 dhahaba dhahaba Aliyun. Ali? Dhahaba ilal mirhadi. Dhahaba ilal Dhahaba ilal mirhadi. mirhadi. Baik, yang di sini dulu, yang di kelas dulu, ruangan ini. Man yurid an yakuna mudarris? Siapa yang mau jadi mudarris? Ayo, irfa yadak. Ah, taib, mudarris. Summa man yurid an yakuna Muhammad? Taib, tafadhal. Ibda ya mudarris wa Muhammad. Hayya, ibda. ومن أين هو من الصين ومن أين حامد هو من الهند أين عباس خرج أين ذهب إلى المدير وأين ذهب علي ذهب إلى المرحاض. Taib, yang di Zoom. Man yurid an yakuna mudarrisan? Siapa yang mau jadi mudarris? Ana Ustaz. Taib. Summa man yurid an yakuna Muhammadan. Man? Muhammad? Naam? Ada? Muhammad? Ana boleh Ustaz? Boleh, boleh. Nah, Taib. Boleh kok. Taib, tafadhal. Ibda ya mudarris. nah. Min aina anta Ana minal Yabani. wa min aina Ammarun Huwa minas Sini. wa min aina Hamidun Huwa minal Hindi. aina Abbasun Kharaja. aina dhahaba Dhahaba ilal Dhahaba. mudiri. Dhahaba ilal mudiri. wa aina dhahaba Aliyun. Dhahaba ilal mirhadi. Ayo, mumtaz. Taib. Hal hunaka kalimat gharibah huna? Ada nggak kalimat yang asing, gharib, asing? Min aina Belum anta, ada Ustaz. ana minal Yaban. Ini tahu ya? Ya Ya, apa Ustaz. Yaban? Jepang ya Ustaz. Heeh. Jepang. Japan kan ya kalau tulisan ini. Japan. Iya, iya. Ih, nebak-nebak. Wait, Sin, mana Sin? Cina, Cina. 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 Ila Sin. Tuh, Sin itu ada bukan hadis itu yang ke negeri Cina itu. Utlubul ilma ila Sin. Tututlah ilmu ke negeri Cina itu bukan hadis ya. Sin, Cina. Semua Hain, Indi, India. India. Nah, teman-teman di sini ada dua fiil. Nah, Kharaja dengan Dhahaba. 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 Ya, ini ada dua fiil. Makanya Anda tambahkan semalam itu. Ya, semalam atau semalam ya, Anda kirim ya. Anda tambahkan itu semalam untuk kita belajar fiil. Karena fiil sudah mulai ada di sini. Tapi kalau di sini memang tidak dijelaskan gitu. Makanya Anda tambahkan. Kita buat cara yang paling mudah dalam mempelajari fiil. Nah, kharaja bermakna keluar. Artinya dia Tuh. telah keluar. Ini fiil madhi artinya keluar. Kalau fiil madhi ada kata telah sebenarnya. Diartikan telah. Artinya pekerjaan itu sudah selesai dilakukan. Kharaja artinya keluar. Contohnya Keluar. misalkan kharajtu minal fasli, aku keluar dari kelas. Kharajtu minal baiti, aku keluar dari rumah. Kharaja. Nanti ada perubahannya dengan ditambahkan domir. Ya, tadi kalau ditambahkan tu artinya saya. Jadi kharajtu saya
keluar. Kalau khoroja di sini artinya dia. Dia telah keluar. Siapa yang telah keluar? Abbas. Karena pertanyaannya Aina Abbas? Di mana Abbas? Khoroja dia keluar, telah keluar. Nah, adapun dahaba artinya pergi. Ya, kalau khoroja artinya keluar, kalau dahaba artinya pergi. Artinya dia pergi, dia keluar, dia telah pergi, dia telah keluar. Aina dahaba? Ya. Kemana dia pergi? Dahaba ilal mudir. Dia pergi ke kepala Mudir. sekolah. Sekolah. Nah, mudir artinya kepala sekolah. Oh, Wa aina dhahaba Aliyun, dan kemana Ali pergi? Dhahaba ilal mirhadi. Mana mirhad? Toilet. Toilet. Nah, itu yang ada di sana itu. Ada di sana. Itu ada toilet itu. Nah, itu kan ada gambarnya tuh. Nah, dhahaba ilal mirhadi. Baik. Ada yang ketinggalan mungkin, ada yang ketinggalan atau tidak lupa ditulis. Tafadhal, siapa yang mau ditanyakan? Nah, semuanya teman-teman bisa dilihat di situ ada min dan tadi kita belajar min dan ila. Setelah Iya. min maka disebut dengan isim majrur dan dia majrurnya dengan kasroh. Makanya dilihat di situ minal yabani. Harokat terakhirnya apa? Kasroh. Minas sini. Harokat terakhirnya apa? Ya, Asroh. kasroh. Kemudian minal hindi kasroh. Surah. Nah, begitu juga dengan ilal mudiri kasroh dan ilal mirhadi kasroh. Ya. Tapi kalau di Al-Quran ada min sama ila. Coba dilihat di Al-Quran, ada yang bawa Al-Quran atau di HP-nya untuk min dan ila saja. Ya. Kata setelah min dan ila. Minal jinnati wan nas. Itu contohnya. Minal jinnati. Nah, coba dibuka. Ada di Al-Quran. Adakah yang setelah min dia kasroh dan setelah ila dia kasroh? Biar teman-teman jadi yakin. Oh, ya emang benar itu di Al-Quran. Jadi langsung ada di Al-Quran. Min syarri. Min syarri, oke. Satu. Yang lain mungkin? Bisa. Minan nisa'i, betul. Min humari. Min Humari. humari. Gimana? Lanjutannya? Min jalan kafir. min huma. Oh enggak, itu kalau min huma Domir. bukan, dia domir kalau huma. Min huma sendiri, rijalan sendiri nanti. Yang kasrah. Ila Min syayatin. qoblik ila syayatini, betul, syayatin itu satu kata, syayatini dia. Tadi min qobli, Kak. Qobl. Itu dia benar juga. Min alfi bisa nggak? Min alfi syahr. Min ahadin boleh. Kemudian apa? Apa teman-teman yang Min tadi di Zoom? Kalau Min min alfi syahr bisa nggak Ustaz? min Min alfi alfi boleh, min alfi Minas sama'i. minas samai, betul. Nah, itu seperti itu ya. Jadi biasanya setelah min dia kasroh ya, minaz tapi ntar dilihat zulumati. jenis-jenisnya. Ya, dilihat jenis-jenisnya. Tapi biasanya di Al-Qur'an habis min minal laili ya, seperti itu. Pasti dia kasroh. Kebanyakan kasroh gitu ya. Nah, jadi dibaca jangan sampai tidak dibaca. Jadi kasroh ya karena udah tahu, udah bisa, ya sudah dibaca kasroh. Eh, eh. Kasroh atau kasrotain? Oh, boleh. Iya. Min Jadi kalau ni'matin itu ada nggak? iya betul itu juga sama. Jadi gini, kalau ada alif lam kan tidak boleh tanwin. Oh Kalau ya, nggak ada alif lam maka dia dan seperti isim yang kemarin kita jelaskan gitu. Jadi kalau min ni'matin, ini dia isim juga, dia kasroh juga, tapi dia tidak ada alif lam karena dia nakirah. Ya, nah, kalau minan min ni'mati ada alif lamnya maka tidak boleh ditanwin.
Seperti itu. Boleh, sama aja, keduanya sama. Minal Bedanya yang satu dia ma'rifah, yang satu dia nakiroh. Gitu Ya. bedanya. Kasro sama kasrotan sebenarnya sama, hanya pemakaiannya itu ada alif lam untuk tidak gitu kan. Betul, betul, Nanti betul. kalau harokat kasro sama dan apa kasrotan itu salam ucapan itu termasuk lahan jali. Jadi kita Iya, tuh iya, iya. ya. Jadi makanya kita tuh ya. Nah, ini fungsi enaknya belajar bahasa Arab. Teman-teman, kalau misalkan dia tidak ada alif lam, pasti biasanya dia tanwin. Hmm. Ya, kecuali dia nyambung dengan isim yang lainnya, maka tidak boleh ditanwin juga. Tapi kalau dia udah mati, min nikmatin itu pasti dia kalau karena nggak ada alif lamnya, pasti dia kasrotain gitu. Jadi Pak Kalau malah lebih enak. Gimana? min min duni itu bisa nggak Ustaz? Min dunillahi, iya Ya, sama. min dunillah. Iya sama. Di- Heeh. dia Duni, kasrah. iya karena ada min itu. Hmm. Karena ada min. Itu dia bersambung dengan Allah. Allah. Alhamdulillah. Jadi dia satu kalimat itu dengan Allah. Namanya mudhof mudhof ilaih. Nah, itu termasuk min ibadika solihin. Ibadi plus ka. K-nya kan Wah, kamu gitu. iya. Hamba kamu. Jadi dia jadi mudhof ilaih. Seperti yang waktu kemarin kita jelaskan di isim ada tandanya isnadu ilaihi. Nyambung ke isim yang lain. Lain. Nah, gitu. Jadi sama, sama ya. Jadi kasroh atau kasrotain itu tidak ada bedanya kalau di bahasa Arab. Cuman bedanya yang satu dia nakiroh, yang satu Nah, dia nah, ma'rifah. Ya, itu nakiroh dan ma'rifah. Tip, ada lagi? Kalau tidak ada kita lanjut ke ajib anil as'ilah al-atiyah. Jawablah pertanyaan berikut ini. Tip, dijawab dulu. Ana berikan waktu untuk menjawab. Nah, karena ini pasti bolak-balik nih. Daripada bolak-balik, coba dijawab dulu. Sekalian latihan nulis. Karena kalau nggak ditulis, ya boleh sih di rumah nanti ditulisnya. Tapi nggak. Kalau sekarang, kalau punya waktu, silakan ditulis. Ustaz, ini Ah, pertanyaan min untuk aina anta? Boleh, terserah, bebas. Kenapa? terserah. Terserah Hmm. ya Ustaz, tidak nggak lihat dari Iya, teks yang nggak tadi. mesti ada di buku. Buku. Kalau yang jawabannya tidak ada di buku, seperti min aina anta, itu bebas tuh. Dari mana? Pasti jawabannya beda-beda. Ya, a anta minal Filipin, nah itu jawabannya pasti apa namanya tidak ada di buku, terserah. Kalau man minasin itu ada di buku, min aina Hamid, aina dhahaba Abbas, adhaba Aliyun ilal mudir, ini jawabannya ada di buku. Anta minal Filipin, apakah kamu dari Filipina? Filipin? Ini gini. Iya, Filipini. Iya benar. Filipina itu. Lima menit saja. Nomor satu sama nomor dua Se jawabannya nyambung ya Ustaz? iya, nomor satu dan nomor dua sebenarnya nyambung atau bebas nggak nyambung juga nggak apa-apa. Bisa, tidak masalah insya Allah. Hanya ini sekedar pertanyaan pemancing gitu buat kita. Kalau kita kemudian ditanya seperti itu, kita jawabannya apa? Ini bukunya bagus sekali kalau dibuat. Jadi kayak ada diberikan diberikan beberapa pertanyaan yang tidak ada di buku. Nah, dan itu bisa kita kita explore sendiri gitu ya. Dari apa yang pernah kita pelajari sebelumnya di halaman-halaman sebelumnya. Ya, memang nggak banyak pertanyaannya, tapi insya Allah ini bagus nih. Kebiasaan buku-buku yang lain itu kan selalu menjawab yang sudah ada.
yang sudah ada gitu. Maka ini kita bisa explore sendiri jawaban kita. Kita bisa cari sendiri. Nah, dengan latihan menulis juga teman-teman, kalau misalkan ada yang tidak misalkan ada yang tidak belum dikerjakan ya silahkan dikerjakan di rumah. Nah, ini gunanya untuk latihan menulis. Kenapa? Karena biasanya eh, orang yang belajar bahasa Arab itu tahu katanya, tapi kemudian ketika dia tulis pasti biasanya sering salah. Dal dengan zal itu sering salah. Misalkan tulis dahaba tadi, dahaba dia tulisnya dahaba gitu. Tidak ada titiknya, padahal ada titiknya harusnya zal gitu kan ya. Sin dia pakai sa misalkan gitu. Nah, dengan kita sering melihat begini dan menulis seperti ini, maka biasanya itu akan teringat dengan jelas tulisannya seperti apa, bentuk hurufnya apa saja. Dan ini malah ngelatih kita untuk ya supaya bisa bacanya dengan bagus kan gitu ya. Kelatih makharijul hurufnya yang jelas. Baik, sudah? Nah, merokmul awal man yujib nomor satu siapa yang mau baca? Nah, tip. Ayo dibaca pertanyaannya dulu. Oke, ana minal yabani. Minal yabani. Oke, mumtaz. Tip. Masih nomor satu. Siapa yang mau coba? Silahkan. Ana minal madrasati. Boleh juga. Nah, yang di Zoom nomor satu masih. Coba jawabannya mau tahu Ya, Ana. Ustaz. Tip, tafadhal. Ana min Indonesia. Ikra as-su'al awalan. Baca pertanyaannya dulu. Min aina anti? Ana min Mm-mm. Indonesia. Ana min Indonesia. Nah, boleh seperti itu. Tep Rok Musani yang di sini. Man yujib Rok Musani. Naam, Anta minal Filipin. naam. La, ana minal Indonesia. Lah, ana minal Indonesia. Naam, boleh. Naam, nomor dua yang di Zoom. Nomor dua yang di Zoom. Ada yang mau jawab? Ana Ustaz. Tafadhal. Anti minal Filipin. Mm-mm. La, ana minal Yabani. Minal Yabani. Oke, Rok Musalis yang di sini. Naam. Eh, mm-mm. Lah, boleh. Ana min Indonesia. Oke. Tep. Ana min Indonesia. Rokmus Salis. Nomor tiga. Siapa yang mau jawab? Nah, Ibu. Heeh. Ahmadu minas sini. Ahmadu minas sini. Tep. Rokmur Rabi. Nomor empat. Nah, Ibu. Bin aina Hamid. Hamidun. Bin aina Hamidun. Hamidun wa minal Hindi. Nah, kalau udah ada Hamidun, tidak perlu pakai huwa. Karena huwa ya si Hamid tadi. Jadi kalau udah Hamidun minal Hindi. Atau huwa minal Hindi. Nah, boleh begitu. Hamidun minal Hindi atau huwa minal Hindi. Jadi salah satu. Kalau Hamidun huwa minal Hindi. Nah, itu nanti jadi memperbanyak kata. Ya, meskipun sebenarnya asalnya ya boleh-boleh aja sebenarnya gitu. Tapi nanti ditambah banyak dengan banyak kata. Gitu. Salah satu saja. Tapi Rokmul Khomis yang di Zoom Ana nomor 5. Ustaz. Mm-mm.
Aina dhahaba Abbasun? Dhahaba Mm-mm. ilal fasli. Dhahaba ilal Fasli. Dhahaba ilal Abbas. Ilal fasli. Dhahaba ilal mudiri. Dhahaba ilal mudiri. Mudir. Nah, kan yang di sini ada pertanyaan, Aina Aina Abbasun khoroja, Aina dhahaba. Ya, dia Mana masih ke Ab Abbas. Nah, kemana dia pergi? Kemana Abbas? Dia keluar. Kemana dia pergi? Dia pergi ke ilal mudir. Mudir. kemudir. Berarti dhahaba ilal mudiri. Mudir. Hah? Kirain bebas. Ini Enggak, kalau yang ini bebas. kan ada di atas. Orang Tidak kirain bebas. saya ini. Tidak bebas. Tapi memang yang di sini dhahaba dan khoroja dia mengacu kepada si Abbas. Karena Hmm. dia Sahabat. Aina Abbas khoroja, dia telah pergi. Ya, kan seperti itu kan ya. Wa aina dhahaba, dan kemana dia pergi? Dhahaba ilal mudir. Berarti masih kaitannya dengan Abbas. Nah, ini adanya domir itu mengacu kepada kata sebelumnya. Makanya kalau ada domir atau kata ganti, dia akan mengacu terus kepada kata sebelumnya. Seperti itu. Tebrok musadis. Nomor 6. Yang di Zoom mungkin ada? Ana Ustaz. Ana Itu Ustaz. silahkan. Azhaba Aliyun ilal mudiri. La zahaba ilal mirhawi. Nah, la dhahaba ilal mirhaldi. Mir Kalau ada A, entah jawabannya dia. Kalau iya, maka jawaban na'am. Kalau la, maka jawabannya tidak. tidak. Nah, kalau na'am ya cukup di na'am saja, mungkin tidak perlu ditambahkan. Tapi kalau la, maka dia harus ditambahkan jawaban yang benar. Taib, ikra waktub ma'adabti awakhiril kalimah. Teman-teman kita baca bersama-sama. Ya, Ana lingkari, kemudian teman-teman baca. Ini apa? Al-ghurfatu. Al-ghurfatu. Al-ghurfat. Oke, kemudian Minal Minal ghurfati. Minal ghurfati. kemudian Minal al-hama. hammami. minal hammami. Kemudian Hammam. Al-mirhabu. al-mirhadu. Kemudian Al-mirhadu. Ilal mirhabi. Ila Al-hadi. ilal mirhadi. Kemudian Al-yabanu. yabanu. al-yabanu. Kemudian Al-filib. Filipin. Filipinu. Kemudian Minal Minal hindi. hindi. Al-jin. kemudian Minus Ila Ilafrin. ilas Ini. sini. Jadi udah ketahuan ya. Yang Yasin. dia tidak ada huruf jarnya. Kebetulan yang kita pelajari baru 2, min dan ila, maka dia dibaca dommah. Ya, boleh dommatain kalau tidak ada alif lam, tapi karena di sini ada alif lam semua, maka tidak jadi dommatain, dommah biasa saja. Tapi kalau ada huruf jar, maka dia menjadi Kasr. kasro. Kasro. Seperti itu. Nah, teman-teman, untuk menguji teman-teman ini, silahkan ini yang nomor 3, ikro waktub itu diberikan harokat terlebih dahulu. Disesuaikan dengan apa yang kita pelajari. Nah, jadi jangan asal kasih harokatnya, tapi disesuaikan. Nah, ini udah keren ini berarti. Sudah bisa mengharokati. Dan kemudian setelah diberikan harokat, diartikan. Ini sampai nomor 7. Ya. Ini sampai nomor Iya. 7. Ini Minal hindi. sampai nomor 7, teman-teman. Diberikan harokat, kemudian diartikan. Diartikannya tidak perlu diartikan semua. Cukup kalau sudah tahu, nggak usah diartikan gitu. Jadi tidak perlu ditulis lah istilahnya. Kalau sudah bisa, tidak perlu ditulis. Tapi kalau ada yang belum bisa, teman-teman boleh tanya ke Ana. Nanti kemudian teman-teman tulis. Teman-teman tulis artinya di bawahnya. Tapi kalau sudah tahu, tidak perlu ditulis.
Atau kalau ada yang lupa boleh ditulis. Kalau ada yang lupa boleh ditulis. Kan itu pasar ya. Dukan toko. Toko. Ya, dukan yang Zahaba, Afan. Salah. sahabatan, sahabat kecil, Dukan ini yang toko. dukan, Ini dukan, toko. khoroja, Hmm. Yang pasar itu yang ini suk. minal, Ini pasar. minal burhati, wazahaba, Diartikan ada nama laki-laki, ada nama perempuan. Kalau laki-laki boleh ditanwin atau tidak, perempuan juga itu diperhatikan. Jadi setiap kali kita membaca harus detail sekali. Memang kadang-kadang ada kesalahan ya tidak masalah, manusiawi ya ada salah. Tapi kalau lagi belajar begini, teman-teman coba perhatikan benar-benar. Ada yang domah, ada yang kasroh. Untuk saat ini kalau nggak domah kasroh katanya. Ada yang biasa saja, seperti dhahaba dengan khoroja, itu pasti sama, tidak berubah. Dari Sati itu sekolah ya maksudnya. Nah, kalau mudarris itu guru. Kalau madrasah, dia sekolah. Nah, tulisannya sama. Tulisannya sama. Mim, dal, ro, sa, dan ta. Tapi bisa dibaca mudarrisah dan madrasah. Mudaras. Bagaimana kita tahu dia madrasah dan yang ini mudarrisah? Iya, sesuai dengan konteks kalimat. Kalimatnya kira-kira sesuai nggak dia diartikan sekolah atau sesuai nggak dia diartikan guru perempuan. Seperti itu. Jadi kita bisa baca. Bisa baca apakah dia mudarrisah berarti guru atau madrasah berarti sekolah. Kalau sudah bisa nggak usah diharokatin. Insya Allah berarti udah. Jadi yang nggak bisa saja yang teman-teman tuliskan. Kalau sudah bisa tidak perlu. Kenapa? Ya justru kalau semuanya diharokatin nanti nggak belajar. Tapi karena kita sudah tidak mengharokati itu artinya teman-teman sudah belajar. Ustaz ini artinya itu mengikuti katanya atau bisa disesuaikan. Misalnya Hmm, korojal mudarrisu minal fasli. Ini kan keluar guru dari kelas. betul. Terus atau guru keluar dari kelas gitu. Nah, dalam bahasa Arab, kalau ini kalau diterjemahkan ke bahasa Indonesia, maka jatuhnya subjek di awal, berarti guru yang di awal. Tapi kalau misalkan lagi nerjemahkan seperti ini, ya silahkan teman-teman, karena di bahasa Arab itu ada dua, ada kata kerja di awal namanya fi'il, jadi jumlah fi'liyah yang kemarin, ada kata benda di awal atau yang kita sebut kemarin mubtada atau jumlah ismiyah. Ismiyah. Nah, itu seperti itu, maka dia objek di awal. Seperti bahasa Indonesia subjek, predikat ya, subjek dulu, maka tapi kalau di sini ya teman-teman bebas untuk menerjemahkan, boleh terjemahannya per kata. Contoh misalkan kharajal mudarris, keluar guru dari kelas. Tapi kemungkinan itu kurang enak gitu. Walaupun diperbolehkan karena dalam bahasa Arab susunannya memang ada yang demikian. Ya, tapi kalau mau diterjemahkan ke Indonesia, apalagi dijadikan buku, itu kayaknya nggak laku. Jadi harus disesuaikan dengan kaidah bahasa Indonesia. Jadi guru telah keluar dari ke kelas. Seperti itu. Cuman kalau untuk latihan seperti ini tidak masalah ya. Kita ngertiin satu-satu tidak masalah. Memang iya, yang penting paham dulu gitu, paham dulu. Nanti kemudian enak atau tidak enaknya atau sesuai kaidahnya ya itu kan bisa dipelajari gitu.
Sun haba ilal mudiri. Jadi bahasa Arab itu nggak, kalau bahasa Indonesia satu susunannya subjek, predikat, objek keterangan, tapi kalau bahasa Arab bisa dua. Bisa predikat duluan baru subjeknya, atau bisa subjek duluan baru predikat. Dua-duanya boleh. Makanya anak katakan, kalau ada orang yang bilang bahasa Arab itu susah, ya karena sebenarnya tidak paham gitu. Padahal kalau dalam bahasa Arab, mau mudarris di awal atau baru kemudian khoroja, atau khoroja kemudian mudarris, sama aja boleh. Gitu. Keduanya boleh. Jadi kan artinya nggak ada salahnya gitu. Dibolak-balik nggak ada salahnya. Tapi benar semua. Heeh. Wajib mudaris wajib. Gimana? Aina zahaba al-basar, Abasun. Abasun, Hmm, kemana perginya Bas? Abas. Jawabannya tadi kan zahaba ilal mudiri. Nah, Kalau bahasa Indonesia enaknya Abasa pergi ke kepala sekolah. boleh. Abbasun zahaba ilal mudiri atau zahaba Abbasun ilal mudiri. Boleh, dua-duanya boleh, Ibu. Makanya nggak ada yang salah tadi. Benar semua. Gitu. Benar semua. Dua-duanya benar semua. Enaknya dalam bahasa Arab. Jadi kalau kita lihat, wah kalau sesuai bahasa Indonesia salah. Harusnya Abbas dhahaba ilal mudiri. Tapi dalam bahasa Arab dua-duanya boleh. Dhahaba Abbasun atau Abbasun dhahaba ilal mudiri. Boleh. Boleh juga. Kenapa? Karena dia sudah mengandung makna huwa, dia yang kembali ke Abbas yang pertanyaan tadi. Gitu. Nah itu bahasa Arab kan boleh, enak banget ya. Boleh semua kan ya. Iya nggak? Coba kalau bahasa Indonesia salah. Tapi kalau bahasa Arab boleh semua, enak. Cuma nanti teman-teman, seperti tadi Abbasun dahaba atau dahaba Abbasun, dia ada penekanan di awal. Mana yang ditekankan? Kata yang di awal. Seperti dalam bahasa Arab, iya kana budu. Ya. Hanya kepadamu kami menyembah. Kan berarti yang ditekankan hanya kepadamu. Asalnya adalah la na'budu illa iyyaka. Kami tidak menyembah kecuali kepadamu. Itu asal kalimatnya. Tapi kemudian dia diawalkan, ya maka menjadi, nah apa, iya kana budu. Seperti itu. Nah itu ada fungsinya. Fungsinya para ulama mengatakan itu hasr, pembatasan. Seperti al-yauma akmaltu lakum gitu kan. Sehari ini aku sempurnakan untuk kalian agama. Ya kan seperti itu kan. Kenapa didahulukan hari ini gitu. Padahal biasanya keterangan, kata keterangan itu keterangan waktu biasanya ditaruh di belakang kan. Kenapa ditaruh di awal? Nah, itu fungsinya untuk hasr, untuk pembatasan. Artinya kalau berarti selain hari ini tidak ada gitu, tidak ada. Nah, itu ketika kita belajar bahasa Arab jadi ada fungsinya. Tapi untuk saat ini kan kita belum sampai ke sana ya. Intinya boleh dulu aja. Pokoknya ini boleh, boleh, boleh gitu. Biar yang belajar senang. Jadi boleh semua. Tidak salah. Kalau orang salah kan takut jadinya ya. Ini tidak salah, ini benar. Pokoknya benar. Semuanya benar, boleh. Tapi prokmul awal man yuritan yujib. Siapa yang mau coba baca? Nah, tafadhol. Mana Ustadz? Yang di sini dulu. Gak apa-apa, nanti gantian. Mm-mm. Iya minal hindi. Mm-mm. Artinya, tarjim? Dari mana Fatimah? Mm-mm. Dia dari India. Oke, mumtaz. Betul ya. Min aina Fatimatu. Ya. Hianya ke siapa berarti? Ke Fatimah, balik. Karena kata ganti balik ke kata sebelumnya. Dia, yaitu Fatimah minal Hindi. Oke, Rok Musani yang ada di Zoom. Nomor 2. Iqra. Mana Ustadz? Mana Ustadz? Iya, silahkan. Siapa? Iya, Silakan silakan. Om. Kharajal Ayo. mudarisu minal fasli wa zahaba ilal mudiri. Oke, mumtaz. Kharajal mudarrisu minal fasli. Wa dhahaba ilal mudiri. Artinya?
guru itu telah guru itu telah Keluar. keluar dari kelas Mm-mm. dari dan dia Mm. telah pergi dan dia ya benar dan Ya dia benar. telah pergi ke kepala sekolah. Iya, ke kepala sekolah atau ke ruangan kepala sekolah ya, seperti itu. Ke kepala sekolah, betul. Rok musalis. Nah, silahkan yang di sini. Dahaba. Yuk, bila dukani. Mumtaz. Itu pergi ke toko. Oke, mumtaz. Dahabat tajiru. At-tajiru. Alif lam apa itu? Samsia. Iya, makanya tadi dahabat tajiru ya, disambung ya. Ila dukani ke toko. Ya. Tebrok murabi yang di Zoom. Ana Ustaz. Naam. Kharaja Hamidun minal ghurfati wa dhahaba ilal hammami. Oke, mumtaz. Artinya, terjem. Hamid telah pergi dari kamar dan pergi ke kamar mandi. Hamid telah keluar dari kamar, khoroja keluar dari kamar dan pergi ke kamar mandi. Oke. Khoroja artinya keluar. Keluar. Tebrokmul khamis yang ada di sini. Nah, Ibu. Oke. Hmm. Ya, nomor 6 yang di Zoom. Mumtaz, sudah Mana betul. Ustaz? Man khoroja minal fasli. Iya, silahkan. Kharajat Nggak ada talibu jawaban. minal Man. Terus Mana lanjut. Ustaz? Stamir. Nah, betul. Kharajat talibu minal madrasati wa dhahaba ila suqi. Artinya, tarjim. Pelajar itu telah keluar dari sekolah dan Mm-mm. pergi ke pasar. Pasar. Oke, pergi ke pasar. Baik, Pasar. al-akhir. Nah, Bu. Khadijatu minas sini wa Khalidun minal Yaban. Oke. Khadijah dari Cina dan Khalid dari Jepang. Oke. Khadijah tuh ya minas sini. Jadi ini semua bisa tuh alhamdulillah. Udah, berarti udah pinter dah. Udah bisa semua. Alhamdulillah. Nah, ini bahasa Arab juga seperti ini, cuman seperti ini. Jadi disusun-susun aja. Misalkan kharaja talibu minal madrasati wa dhahaba ila suqi. Khalidun talibun yabaniyun. Nanti seperti itu, cuman begitu aja. Artinya kalau kalimat itu kan pasti ada komanya ya. Akhir kata, akhir kalimat itu ya. Pasti dia koma atau titik. Ya udah sampai di situ. Itu kemudian mulai lagi kalimat baru, mulai lagi kalimat baru. Jadi kalau belajar bahasa Arab jangan satu paragraf dibaca semua, pasti bingung gitu. Kita baca satu-satu, satu kalimat. Kalau kalimatnya, wah ini di antara kalimat ini ada kata-kata yang tidak jelas ya kita cari dulu kata-katanya. Kemarin kan sudah ajarkan di nyari di kamus ya, kamus digital gitu ya. Terserah mau gunakan yang seperti yang Ana ajarkan atau di Google Translate lebih mudah, silahkan juga. Silahkan yang memungkinkan teman-teman untuk gunakan. Kalau pakai yang kamus yang manual kita cari sendiri, jangan susah. Susah. Karena ada kalau di bahasa Indonesia kan misalkan kita bilang menyapu. Teman-teman nyari nyari menyapu itu dari kalimat dari apa? Kata apa? Sapu kan gitu ya. Sama bahasa Arab juga begitu. Jadi imbuhannya seolah-olah imbuhannya dibuang gitu. Nah, berarti kan harus tahu kata dasar. Nah, ini kalau nyari di kamus itu harus tahu kata dasar, misalkan gitu. Kalau nggak tahu kata dasarnya, pusing. Sampai kiamat nanti nggak ketemu-ketemu. Udah langsung. Dia nggak perlu pakai kata dasar. Bisa seperti itu. Ketik muncul. Ketik muncul. Ya, tergantung database-nya juga. Ada beberapa kata yang ya dia mungkin belum dimasukkan gitu ya. Ya.
ada yang belum lengkap gitu karena saking banyaknya kata dan perubahannya. Tip, Unduruna, ini udah terakhir. Do fil farogi fi mayali harfa jarrin munasiban. Do, letakkan fil farog. Farog itu apa? Tempat yang kosong gitu ya. Farog, tempat yang kosong. Titik-titik gitu. Fi Titik-titik. mayali berikut ini harfa jarrin huruf jar munasiban yang tepat. Di situ ada 5, ya, ada 6 tapi yang harus diisi ada min, ila, fi, dan ala. Berarti ada 2 yang teman-teman Sama. bisa isikan di sana. Nah, langsung saja deh. Nomor 1, siapa yang mau coba? Nah, Mana gimana Ustaz? tuh? Mana Ustaz? Mana? Gantian, yang di sini dulu. Nanti yang di Zoom. Nah, Kitabu alal maktabi. ayo Mumtaz, nomor 2 yang di Zoom. Zahaba. Nomor 2 sebelahnya berarti. Mana? At-talibu At-talibu fil fasli. At-talibu fil fasli. Taib, raqmus salis. Nomor 3. Zahaba. Nah, Zahaba Hamidu ilal ilal jami'ati, betul. Zahaba jami'ati. Hamidun ilal jami'ati, betul. Yang di Zoom nomor 4. Mana Ustaz? Murabi yang di Zoom. Kharajal mudiri minal madrasati. Bukan mudiri. Mudiru. 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 Nah, karena nggak ada Kharajal huruf apa-apa yang membuat dia kasrah. Kharajal mudiru minal madrasati. Oke, horojal mudiru minal madrasah raqmul khamis nomor 5. Nah, Ibu. Sini ilal yaban. Dhahaba Muhammadun minas sini ilal yabani. Ya, Muhammad pergi dari Cina ke Jepang. Jepang. Oke. Nah, ini al-kalimah al-jadidah. Ada al-madrasah, ada al-matbakh, ada al-yaban, ada mudir, ada al-faslu, ada al-ghurfa, ada sin, ada dhahaba, ada al-hammamu, ada al-jami'ah, hin, kharaja, ada al-mirhad, ada suq, ada al-filibin. Gak ada yang susah ya, tadi udah semua ya. Atau ada yang bingung? Al-jami'atu. Apa al-jami'ah? Kampus atau Kampus. universitas? Kampusnya jami'ah. Jami'atul Azhar. Universitas Al-Azhar. Kalau kuliah itu biasanya sekolah tinggi. Kuliah. Kalau di Indonesia sekolah, iya, kalau di Indonesia kan kalau sekolah tinggi itu yang prodinya, program studinya cuma dikit. Kalau universitas yang program studinya banyak. Nah, sama kuliah itu yang sedikit ya program studinya. Tapi kalau jamiah itu yang universitas yang banyak program studinya. Jadi tapi kalau di sini ya kuliah jadinya. Iya kan? Bahasa Indonesianya apa? Kuliah, kuliah di mana? Gitu kan? Kuliah. Itu bahasa Arab itu. Iya, iya lebih tinggi universitas jamiah gitu. Tapi kalau di Indonesia kan gitu, kuliah di mana gitu. Itu bahasa Arab itu, kuliah itu bahasa Arab itu. Kuliatun bahasa Arab. Nah, ini huruf-huruf jar fi, ala, min, dan ila. Ini huruf-huruf jar. Tapi sebelum di kita ganti pembahasan ya. Ini kan yang ba nih. Tadi kita udah belajar yang ba mulai dari ini halaman 24 kalau yang di sini sampai kemudian halaman 26. Tapi sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu sebelum kita ganti pembahasan. Nanti kita belajar yang kemarin yang semalam anak kirim. Itu kalau tipsnya di harokat misalnya ada kata yang kita tuh asing gitu ya, Bu. Nah, Terus kita bingung harokatnya apa. Itu gimana sih? cari di kamus terlebih dahulu.
Tapi nggak ada harokatnya jadinya gimana? Dari kita nyari di kamus nggak perlu harokat. Di Al-Ma'ani tadi kita perlu harokat nggak? Enggak perlu harokat. Kita ada misalkan kita bilang di sini kita ada apa namanya? Ada kof, ro dengan ba. Ini harokatnya apa nih? Cari saja di sini. Misalkan di kamus. Dia malah ada suaranya kalau tidak salah. Ada yang ini suaranya. Kita cari kof, misalkan kof, ro, dan ba. Ketemu. Nah, ini kan ada yang seperti ini. Ini ada suaranya ini kan. Mengira-ngirakan. Oh, yang ini, yang ini. Itu yang bahasa Indonesianya. Koroba ya kerubu. Nah, itu. Berarti kan sudah ada nih. Dan sama pakai itu. Kenapa? Ketiknya pakai arah. Iya. Fontnya diganti dulu. Biasanya fontnya itu ada di pengaturan itu, Ibu. Kalau ini ke suaminya atau ke ininya tahu insya Allah. Biasa ngotak-ngatik HP itu. Di pengaturan itu ada ya, tambahan untuk font itu. Kalau misal setelahnya itu ada ya sukun atau alif kan mudah susah. Iya. Itu berarti kasroh. Hmm, Kalau hmm. ada alif berarti fathah. Fathah, betul. Aja gitu kan Betul, ya. betul. Nah, yang selain dari itu tuh agak bingung nih fathah atau dhamma nih gitu kan. Iya. Nah, sama kayak bahasa Indonesia, dia nggak mungkin bertemu dua sukun. Kalau bahasa bahasa Arab itu tidak mungkin bertemu dua sukun dia. Pasti ada yang dibaca. Jadi kayak huruf bahasa Indonesia itu harus ketemu apa? Vokal. Iya, konsonan ya dan ketemu huruf vokal. Baru dia bisa hidup. Sama kalau di bahasa Arab itu tidak mungkin bertemu dua sukun. Itu tidak mungkin. Pasti ada yang hidup gitu. Nah, kalau misalkan daripada menduga-duga itu tadi yang Anda katakan lebih baik cari di kamus. Nanti lama-kelamaan hafal dengan sendirinya biasanya begitu. Nah, kalau udah hafal dengan sendirinya ya enak. Nanti tidak perlu kayak tadi. Teman-teman, sebelum belajar ada yang belum pernah sama sekali belajar misalkan bisa nggak baca ini yang tadi itu yang kita kasih harokat. Kira-kira bisa nggak pas belum Nggak belajar? bisa. Belum. Asing ya. Asing kan? Nggak bisa. Asing kan gitu kan? Tapi setelah belajar ini baru berapa pertemuan? Delapan, delapan ya? Delapan kali, kalau nggak salah atau tujuh? Delapan ya sama ini. Oke, bisa nggak tadi? Bisa. Karena itu udah Bisa dikit-dikit. kemarin itu udah pernah dipelajari, kemudian mungkin di rumah sudah pernah diulang, di murojaah seperti itu. Maka kemudian tidak akan asing. Sama nanti pas teman-teman bahkan Al-Qur'an ketika kita baca Al-Qur'an itu tanpa diberikan harokat teman-teman sudah bisa sebenarnya. Karena yakin sekali coba Al-Fatihah. Anda tulis Al-Fatihah tidak pakai harokat itu teman-teman bisa baca. Dan itu bukan karena iya, saat itu kan karena hafalan. Iya benar karena hafalan. Bisa karena terbiasa. Tapi ini juga termasuknya ketika teman-teman terbiasa dengan kaidah. Kalau ada fi, ada min, ada ila, ada ala, dia kasroh. Itu kan namanya terbiasa kan. Lama-lama juga nanti sama seperti itu. Gitu. Sama nanti. Biasa nanti. Ketika ada huruf ini, itu mah kasroh belakangnya. Nggak usah dikasih tahu. Hafal. Oh ini pas baca imamnya. Ih salah tadi. Harusnya kasroh. Misalkan seperti itu. Itu karena sudah kebiasaan. Makanya kalau Ana sering ngomong kan ya, sering Ana bilang teman-teman kalau misalkan nggak perlu dihafalin, tapi sering dilihat aja. Jadi bisa karena terbiasa, jangan bisa karena dipaksakan. Beda antara bisa dengan dipaksakan, karena sudah dilakukan penelitian ketika orang belajar itu dia punya memori 2 pekan. Itu sudah banyak artikel jurnal yang menulis tentang itu bahwa orang itu ketika belajar itu bertahan hanya 2 pekan. Yaitu udah orang yang pinter juga itu sebenarnya. Bertahannya 2 pekan. Ya ada sih yang baru belajar terus keluar pintu juga lupa juga ada gitu ya ada gitu. Itu ada Nah, ya, juga Ustaz. tapi ini kita lagi ngomongin yang biasanya gitu. Iya. Ada juga seperti itu, tapi kita belajar 2 pekan gitu kan ya. Nah, iya. Tapi kalau terbiasa dan itu sudah diajarkan oleh Nabi dan kepada para sahabatnya, makanya kan
kalau di hadis itu kami tidak datang kepada Nabi itu setelah kami menghafal Al-Quran. Jadi sahabat itu datang kemudian minta dibacakan ayat Al-Quran. Kan seperti itu diulang-ulang sama sama para sahabat. Kemudian nanti udah hafal datang lagi para sahabat ke Nabi. Seperti itu terus gitu. Makanya butuh murojaah, butuh pengulangan. Insya Allah teman-teman bisa lah. Karena yakin yang ini ya itu bilang susah ya karena belum belajar. Makanya ada pepatah Arab itu mengatakan an-nasu aduun liman jahilahu. Manusia itu musuh bagi yang dia tidak ketahui. Maka ketika dia tidak ketahui dia akan bilang susah, berat. Ya kan seperti itu. Tapi ketika dia sudah ketahui, ah enggak ah biasa aja gitu. Biasa saja gitu. Jadi teman-teman insya Allah bisa. Mau yang misalkan wah Sat Ana nggak bisa datang belajar lewat Zoom, bisa silahkan belajar. Ana bisa datang, alhamdulillah ketemu langsung, silahkan datang gitu. Atau misalkan Ana berhalangan seperti kemarin, kita bisa lewat Zoom. Saat ini insya Allah dibuka lebar, cuman ya, mau atau tidak kan gitu ya, mau atau tidak. Baik, Ana akan tambahan. Ini ada tambahan yang tadi Ana share ulang. Nah, ini kaidah bahasa Arab, tapi nggak semuanya kita pelajari ya. Kita pelan-pelan sedikit ini. Ada ringkasan kaidah. Nah, ini Ana lebih menekankan kepada tasriful fi'al, artinya perubahan kata kerja. Ada macam-macam kata. Ini sebenarnya sudah kita ketahui kemarin itu. Ada apa kata itu dalam bahasa Arab? Ada tiga apa? Isim, fi'il, dan huruf. Isim, fi'il, dan huruf. Kemudian ada wazan wal mauzun, ya, wazan timbangan dan yang ditimbangnya. Kemudian ada auzan dan seterusnya ini. Ada jumlah fi'liyah dan jumlah ismiyah. Tapi Ana tidak akan mengajarkan semuanya karena pusing juga gitu ya. Satu-satu aja, ya satu-satu aja. Nah, seperti ini. Di fullin. Oke. Nah, ini jelas anwa'ul kalimah. Ini kita bahas yang pertama dulu nih. Anwa'ul kalimah. Anwa itu dari kata nau'un, artinya jenis. Anwa artinya dari kata nau'un, artinya jenis. Sebentar itu ada yang Ya Allah. Ada tulisan sini. Oke, oke. Biasa saya bisa. Biasanya siapa tuh? Biasanya Ada ininya nggak? Nomor teleponnya atau bisa di bisa. silahkan minta tolong dulu. Kasihan. Sip. Jadi nauun anwa artinya dari kata nauun. Ini jamaknya itu. Jadi anwaul kalimah artinya jenis-jenis kalimat. Dan ini yang kita pelajari ini kalimat dalam bahasa Arab artinya kata. Ada isim, ada fiil, ada huruf. Nah, yang sekarang kita bahas itu ana lebih Ana lebih tekankan pada fiil karena tadi di sini di Durusul Lughah itu sudah ada fiil tapi belum dijelaskan kan seperti itu. Fiil itu apa kemarin? Kata ker kata kerja dan dia berkaitan dengan waktu ya. Muqarrinun bizaman itu. Ma yadullu ala hadasin bizamanin khas itu pengertiannya kalau nggak salah kemarin itu. Karena Maya dulu apa-apa yang menunjukkan ala hadasin atas sebuah perbuatan atau kejadian gitu ya. Bisa manin khos pada waktu tertentu. Ya, betul ya begitu ya? Betul apa namanya ta'rifnya pengertiannya. Nah,
Singkatnya kita bilang kata kerja. Ya, kata kerja. Nah, dan teman-teman, perlu teman-teman ketahui bahwa fiil itu terbagi menjadi tiga. Jadi fiil itu terbagi menjadi tiga. Ini seperti yang digambar itu. Ini pembagian fiil ada tiga. Yang pertama itu, yang ini, itu disebut dengan fi'lul madhi. Nah, itu sudah Ana jelaskan satu persatu sebenarnya, cara buatnya dan lain sebagainya. Tapi itu nanti setelah ini. Fi'il madhi itu kita kenal dengan kata kerja lampau. Apa maksudnya lampau? Iya, ketika diucapkan, ya, ketika perbuatan itu diucapkan, perbuatan itu sudah selesai dilakukan. Misalkan kayak gini, kita belajar nih. Ini masih berlangsung atau akan berlangsung atau Hah? Masih berlangsung. Berarti dia fi'il maudhi atau bukan? Bukan. Kalau sholat asar, tadi teman-teman kesini sholat asar nggak? Sholat. Sholat ya? Itu sudah dilakukan atau akan dilakukan atau sedang dilakukan? Sudah. Sudah. Maka kita bisa pakai fi'il madhi itu. Kenapa? Karena sudah dilakukan. Jadi sholaitul asro. Aku sudah mengerjakan sholat asar. Nanti boleh begitu. Tapi kalau maghrib, pakai fi'il madhi bisa nggak? Nggak bisa. Karena kalau belum dikerjakan, akan dikerjakan. Nah, kalau akan dia pakainya fi'il mudhari. Nah, dia pakainya mudhari. Nah, yang jelas fi'il madhi itu eh, ketika diucapkan perbuatan itu telah selesai. Ya, perbuatan itu sudah selesai, sudah dikerjakan, sudah selesai dikerjakan. Jadi kalau ada yang bingung, Ustaz, Ana pakai fi'il madhi atau fi'il mudhari nih? Gitu. Ana pakai fi'il madhi atau fi'il mudhari ini? Misalkan gitu. Nah, pekerjaannya sudah dilakukan atau belum? Kalau udah dikerjakan saat, berarti pakai fi'il madhi. Nah, gitu. Jadi orang-orang bingung dengan penggunaan fi'il madhi dan fi'il mudhari. Gampangnya gitu, udah dikerjakan belum? Sudah, ya sudah pakai fi'il madhi berarti. Set, masih dari kemarin Ana masih ngerjain. Sampai sekarang masih dikerjain, berarti pakai fi'il madhi atau enggak? Enggak. Kenapa enggak? Karena masih dikerjakan terus. Nah, itu bedanya fi'il madhi. Kalau fi'il madhi sudah selesai. Fi'il mudhari, sedangkan fi'il mudhari ini sedang atau akan. Jadi baik pekerjaannya itu sedang dilakukan, seperti kita nih lagi belajar nih. Atau akan dilakukan seperti sholat maghrib. Ya, atau akan dilakukan seperti sholat maghrib nanti. Maka dia menggunakan fi'il apa? Mudhari'i. Al-fi'lul mudhari, al-fi'lul madhi, al apa? Al-fi'lu al-madhi, al-fi'lu al-mudhari'u, al-fi'lu al-mudhari'u. Ya, fi'il mudhari. Betul. Sekarang akan pakainya mudhari juga. Jadi sebenarnya kalau nggak madhi ya mudhari gitu. Kalau sekarang berarti mudhari. Sudah tadi atau kemarin misalkan makanya madhi atau belum makanya tetap mudhari. Nah, apa kalau untuk fi'il amr dia perintah seperti Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, bacalah, uktub, tulislah misalkan seperti itu. Yaitu kata untuk memerintah, kata kerja yang digunakan untuk memerintah.
Ya, jadi gampangnya fiil itu cuma 3. Kalau nggak dia madi sudah dikerjakan. Kayak tadi khoroja, zahaba itu adalah fiil madi karena sudah dikerjakan. Ya, sudah selesai dikerjakan. Sedangkan kalau fiil mudhari dia akan atau sedang dikerjakan. Kalau amr itu adalah perintah. Nah, contohnya ini adalah kataba itu fiil madhi, maka perubahnya ke fiil mudhari dia menjadi yaktubu dan kemudian berubah ke fiil amr dia menjadi uktub. Saat bagaimana perubahannya? Itu nanti gampang sebenarnya itu perubahannya. Gampang saja insya Allah. Ya, dan ini akan teman-teman pelajari. Ya, insya Allah mudah, tidak akan sulit. Dari fiil madhi ke fiil mudhari ke fiil amr itu mudah saja. Dan banyak di Al-Quran juga fiil nanti. Nah, makanya ketika kan cuma 3 ya kalau nggak isim fiil ya huruf ya pasti banyak fiilnya gitu. Maka itu yang teman-teman akan dapatkan. Nah, insya Allah seperti itu. Jadi fiil madhi, kemudian fiil mudhari dan fiil amr. Nah, kataba fiil mudhari'nya, fiil madhinya fan, yaktubu, kemudian fiil amrnya uktub. Kataba artinya dia telah menulis. Dia telah menulis. Yaktubu dia sedang atau akan menulis. Uktub tulislah. Perintah ini. Uktub ad-darsa. Kamu tulislah pelajaran seperti itu. Kamu tulis pelajaran. Sebenarnya bikinnya udah agak lama, cuman kemarin pakai Word itu tidak di PDF. Nah makanya kemudian tadi malam baru anak buatkan kemarin atau tadi malam ya anak buatkan PDF-nya. Anak kirim ke teman-teman semua. Nah ini pembahasannya agak banyak sedikit, tapi tidak kita selesaikan dalam satu waktu. Ya, cuman sekedar aja. Misalnya orang Indonesia yang bilang, kamu udah belajar belum? Gitu kan? Terus itu penekanan kalau belum belajar dan sedang belajar gitu, cepat belajar gitu kan? Terus kalau jawabnya saya pakai itu yang fiil mudhari kan bisa berarti akan gitu kan? Ustaz? Iya betul. Berarti agak rancu ya Ustaz? Enggak, misalkan kita bilang hal, misalkan belajar darosa ya drusu. Hal darosta, misalkan apakah kamu sudah belajar seperti itu? Maka jawabannya kalau sudah belajar, naam, darostu, saya sudah belajar. Atau kita bilang sa'adrusu, saya akan belajar. Sa'adrus, saya akan belajar. Pakai fi'il mudhari, saya akan belajar atau ini saya sedang belajar. Dan keterangan waktunya gitu kan Ustaz ya? Boleh, ditambahin keterangan waktu tidak masalah. Misalkan kita bilang darostu, misalkan kemarin darostu fil ams. Saya belajar kemarin. Darostu amsi. Itu misalkan kita belajar kemarin. Kalau kita bilang saya akan belajar ini hari Sabtu, hari Ahad. Saat derusu yaumal Ahad. Atau saat derusu godan. Besok. Misalkan gitu. Kalau lusa, saat derusu ba'dal ghad. Besoknya lagi. Atau lusa kita bilang seperti itu. Boleh. Jadi keterangan waktu itu hanya menambahkan. Tapi dengan fiil sebenarnya itu sudah termasuk ke dalam keterangan waktu. Makanya kan di pengertian fiil kan apa? Di waktu tertentu. Kan bizamanin khus. Di waktu tertentu. Jadi menggunakan fiil itu sudah berkaitan dengan waktu. Seperti itu. Tapi biasanya untuk lebih spesifiknya memang ditambahkan keterangan itu. Boleh gitu. Ada lagi? Yang sabar itu ini maksudnya nih yang namanya tasrif itu ya sih? Iya, betul. Ini namanya tasrif.
Kalau ke samping nanti kataba, yaktubu, kitabatan, maktaban, fahuwa, katibun, wadaka, maktubun, uktub, la taktub. Ke samping itu nanti ada tasrif jenisnya ke samping begini. Nyamping namanya tasrif istilahi. Nah, ada tasrif yang ke bawah, ini namanya tasrif lugawi. Dan kita pelajari nanti tasrif lugawi dulu, ke bawah. Nanti misalkan kataba, kalau saya menjadi katabtu. Kalau kami menjadi katabna. Nah, itu namanya tasrif lugawi, ke bawah. Nah, ini yang nanti kita pelajari. Nah, ini contohnya. Ini contohnya. Nah, ini ada contoh tas. Nah, ini nih dilihat. Ini nanti ada cara pembuatannya tuh. Ini sudah enak ada pembuatannya. Diganti fiilnya sama. Nah, ini contohnya dhahaba tadi kan ya. Dhahaba ya. Ini yang ini ada kata dhahaba. Nah, ini dhahaba. Kalau misalkan anta dhahab tak. Itu sudah ada. Tinggal ditambahkan ini. Nah, maka kalau misalkan diganti jadi kataba. Kataba apa tadi? Menulis. Kalau kamu menulis, maka jadi katab tak. Kan ditambahinnya tak tuh. Kalau antum, kalau misalkan, afwan. Kalau misalkan, nah ini. Kalau kantum hal katabtum, hal dahabtum misalkan itu. Kalau antum jadi katabtum. Jadi tinggal ditambahkan saja. Insya Allah itu mudah. Tapi nanti inilah belajarnya kita masuk ke yang ini dulu. Fi'il madhi, mudhari, dan amr dulu. Nanti baru kemudian teman-teman bisa masuk ke yang lainnya. Tapi sampai sini dulu. Fi'il madhi, mudhari, sama amr. Ada 3 berarti bentuk fi'il, madhi, mudhari, dan amr. Madhi itu lampau, artinya sudah terjadi. Kemudian mudhari itu akan atau sedang terjadi. Dan amr itu perintah. Nah, ada yang mau ditanyakan? Ana cuma satu ini aja. Ini sekedar tambahan aja, udah. Nggak usah nggak usah yang slide kedua atau slide ketiga. Ini aja cukup dulu. Hmm? Iya, memang ini kan belum dirinci kan? Iya kan? Jangan dong. Jadi ini belum dirinci apa itu fi'il madhi, apa itu fi'il mudhari, apa itu fi'il amr. Kita belum ini. Ini cuman pengenalan aja. Kalau fi'il itu ada 3 loh. Ada fi'il madhi, ada fi'il mudhari, dan ada fi'il amr. Nah, kalau sudah tahu, ya udah cukup itu pengetahuan. Tasrif itu berarti kita mesti hafal itu ya Ustadz ya, apa orang pertama, orang kedua, Yang paling betul, yang kan kita kemarin sudah hafal domir. Nah, domir masih inget nggak? Masih. Huwa gimana coba? Huwa, huma, hum, hiya, huma, anta, antuma, antum, anti, antuma, antunna, ana, nahnu. Di sini ada juga. Di sini ada juga. Di sini. Nah, ini ada juga. Nah, ini domir kata ganti. Huwa, huma, hum, hiya, huma, hunna, anta, antuma, antum, anti, antuma, antunna, ana, nahnu. Nah, ini ada juga di sini. Nah, jadi yang huwa sampai hunna ini yang goib. Anta sampai antunna ini yang mukhotob. Ana dan nahnu ini yang mutakalim. Atau orang pertama, ini orang pertama. Yang ini orang kedua, yang ini orang ketiga. 3. Nah, nanti ini berkaitan erat dengan fiil. Jadi kalau misalkan kita bilang kataba artinya tadi apa? Menulis.
Kemudian ana, saya. Jadi nggak perlu ana kataba, nggak boleh begitu. Nggak bisa. Ana kataba. Orang Arab sih ngerti, tapi salah susunannya. Ana artinya saya, kataba menulis. Jadi saya menulis gitu. Tapi bukan seperti itu. Kalau fiil nanti dia akan digabung dengan domir atau kata ganti. Nah, makanya ini nanti ada tambahan. Nah, tambahan inilah yang berfungsi sebagai pengganti daripada domir. Nah, ini penggantinya tuh. Berarti itu juga ya, sama. Ini yang dihafalkan. Gampang ngapalinnya. Ini yang ana ini kan. Jadi kalau ini dihafal, ini tambahan ini hafal, maka mau ganti fiil apa saja. Contoh misalkan membaca apa membaca koroa gitu ya. Qoro'a. Mau diganti mau diganti koroa, korou, koroat, koroata, korona, korota, korotuma, korotum, koroti, korotuma, korotuna, korotu, korona. Misalkan seperti itu. Jadi sudah selesai. Asal satu aja bisa tahu, bisa hafal yang ini tambahannya. Nah, Ya. kebiasaan di pondok, kalau yang di pondok ditanya teman-teman mungkin ada yang anaknya yang di pondok itu, kebiasaan di pondok untuk anak-anak itu disuruh menghafal semua. Padahal sebenarnya ada cara mudah yaitu cara hafalin saja tambahan belakangnya. Karena itu untuk semua fiil kok, gitu. Mau diganti fiilnya jadi kataba sama saja, cuma ditambahin ini kataba ditambahin alif nih. Katabu ditambahin waw, katabat, katabata, katabna, tambahinnya cuman ini sama tambahannya. Ganti fiilnya doroba, doroba, dorobu. Artinya memukul, dorobat, dorobata, dorobna. Anta udah lagi, annya dibuang saja jadi dorobta. Antuma, annya dibuang dorobtuma. Gampang. Cuman kalau yang di pondok itu kebanyakan, makanya anak-anak itu pusing itu karena diminta untuk menghafal. Jadi tidak diajarkan cara mudah. Tapi udah kamu hafalin doroba. Coba ganti kataba itu berarti dia kalau habis ngapalin doroba dia ngapalin lagi kataba. Padahal yang dihafal itu aja sama. Iya, tidak diberikan rumus. Itu yang kebiasaan di pondok. Makanya biasanya anak pondok bilangnya susah belajar bahasa Arab gitu. Ada anak pondok yang bilang begitu. Justru malah lebih lebih mudah teman-teman yang kayak gini gitu. Oh, Ustaz, berarti kalau bahasa Arab tuh predikatnya gitu, lagi ngerjain apanya, nah itu digabung sama subjeknya gitu. Betul, sama pelakunya, betul. Jadi predikatnya digabung dengan subjeknya kalau dia menggunakan fiil. Kalau dia menggunakan fiil. Nah, gitu. Kalau dia tidak menggunakan fiil, maka tidak perlu. Misalkan kayak kemarin, hada kitabun, itu kan nggak perlu pakai fiil itu ya. Ini buku gitu. Nah, itu nggak perlu pakai fiil. Tapi kalau dia ada kata kerjanya, maka dia akan selalu tergabung, tergabung dengan gimana? Misalkan. Nah, itu kalau nama berarti dia punya orang. Zahaba Muhammadun gitu kan ya. Nah, berarti kan sudah disebutkan itu domirnya atau kata gantinya nggak perlu disebutin lagi kata gantinya karena udah ada orangnya disebutkan. Itu sudah disebutkan orangnya. Itu. Kalau tidak disebutkan maka sudah mengandung arti domir atau kata ganti. Ah, jangan dipusingin dulu. Dia tubuh, Ah, dia menulis. ah. Tapi berarti nggak boleh artinya tuh dipisah misalnya. Tadi kan kalau menulis itu kata dasarnya kan katabar. Setelah ketambahan ya dia menjadi fiil Mudhari. kan. Betul. Tapi nggak bisa ianya itu jadi diartikan dia sedang gitu. Enggak. Ianya Dia itu harus bukan gabung. artinya sedang, bukan. Ianya itu bukan artinya sedang. Jadi nanti kalau belajar fiil mudhari itu ada 4 tambahan yang depan. Tadi kan dahaba, kataba itu bisa ditambahkan oleh 4 huruf ini. 4 huruf itu ada anit, alif, nun, ya, dan ta. Ini nanti anak jelasin di sini tuh. Ada di sini a, nun, ya, dan ta. Nah itu Anita singkatannya. Sebenarnya
Ada yang bilang Ana itu, ada yang bilang itu. Tapi Ana lebih seneng singkatannya Anita. Jadi gampang ya, cepet. Biasa kalau nama kan gampang gitu. A itu untuk Ana. Jadi kalau untuk huruf untuk Ana, misalkan kata kata ba ditambahin A, aktubu. Sholla yusol ana usolli. Darosa ditambahin A, adrusu. Jadinya cuma begitu. Tambahinnya A, depan saja. Nahnu tambahinnya nun. Kataba jadi nak tubu. Darosa nad rusu gitu. Jadi seperti itu. Nah, huruf-huruf yang 4 ini A, nun, ya, dan ta ini itu bukan artinya akan, tapi dia adalah harful mudharaah, huruf-huruf yang ketika ada huruf tersebut dia dianggap sebagai fiil mudhari atau tanda fiil mudhari seperti itu. Bukan artinya akan, tapi dia tanda kalau itu fiil mudhari. Insya Allah lah. Pekan selanjutnya kita satu halaman aja. Nah, itu kalau bahasa Inggris kan ada yang namanya irregular verb ya. Iya, iya. Nah, itu kalau di bahasa Arab ada juga yang apa? Kalau untuk Tambahan itu ya. tadi apa? Tasrifnya itu beda gitu. Iya, di bahasa Arab justru lebih lengkap lagi. Iya, kan makanya ada tadi domir. Berapa domir kemarin kita belajar? Hah? 12. Berapa 12? 6, 14. Ya itu, ada 14 nanti. Dia lebih khusus lagi untuk satu orang laki-laki, apa, 2 orang laki-laki, apa, lebih dari 2, 3, dan seterusnya, apa. Itu laki-laki doang, perempuannya ada lagi. Seperti itu. Dan itu ada orang pertama, orang kedua, itu kan seperti itu. Lebih banyak lagi. Kenapa lebih banyak, teman-teman? Karena memang ditunjukkan kepada, itu artinya, kan ini kan bahasa Arab ini kan syariat ya. Al-Quran diturunkan dengan menggunakan bahasa Arab. Sedangkan Al-Quran itu kan syariat. Syariat kita dijelaskan di dalam Al-Quran. Kalau nggak jelas, maka nanti orang bisa merubah-rubah seperti itu, gitu. Makanya jelas sekali. Misalkan ayat tentang warisan itu dijelaskan. Kalau 2 pembagiannya berapa, 3 berapa, dan seterusnya seperti itu. Benar-benar jelas. Kalau suami punya apa namanya, kalau suaminya meninggal, istrinya dapat warisan berapa, kalau punya anak berapa, kalau tidak punya anak berapa. Itu jelas, dijelaskan sampai detail seperti itu. Ya. Itu jelas sekali. Makanya kalau di bahasa Arab itu nggak bilang saudara. Semuanya saudara. Tapi di bahasa Arab itu ada syakik. Syakik itu saudara kandung, ada saudara lil ab, saudara sebapak, ada saudara lil saudara seibu. Nah, seperti itu, saking detailnya. Begitu. Jadi kalau dia saudara sebapak ya nggak dapat karena ada saudara sekandung misalkan. Nah, kalau punya anak laki-laki saudara sekandung nggak dapat gitu. Jadi jelas sekali. Itu dalam misalkan warisan ya, dalam bentuk-bentuk yang lainnya juga jelas. Jadi jelas. Kenapa jelas seperti itu ya? Memang untuk mengatur kita. 1 orang berapa, 2 orang berapa, 3 orang berapa. Seperti itu. Insya Allah itu lebih rinci ketimbang bahasa Inggris. Bahasa Arab itu lebih rinci insya Allah. Tapi lebih detail. Nah, Ini aku jadi ingat kalau di Al-Anfal itu kan ada itu satu ya. Nah, itu kan kalau kita ngelihat ke huruf ketiga tuh katanya itu domanya tidak asli. Nah, itu tidak asli itu kenapa? Karena dia asalnya dari kasroh. Dia melalui yang itu apa tadi? Yang itu di gitu loh. Itu nih. Surat Al-Ahqaf. Oh iya. Nah, iya. Nah, itu kan ini hubungannya sama hamzah wasal di awal kalimat kasroh. Oh iya. Karena dia huruf ketiganya itu domah tidak asli. Maksudnya apa? Karena dia domahnya harokat aslinya kasroh. Tapi setelah melalui proses tasrif, dia berubah menjadi domah. Nah, yang saya tanyakan, ini saya mentok di sini Ustaz menjelaskan. Nah,
boleh ini nggak Ustaz jabarin ini asal harokatnya si domah Mm-mm. pada asli ini kan tadi katanya kasroh. Nah katanya itu apa Ustaz? Masa Yang kata ituni dulunya itu, domah? utuni itu kan asalnya gitu kan, dia domah itu. Gimana ituni? Itu nih. Heeh. Nah tuh di sini Tunya. aslinya Ah, itu katanya kasroh ti. iti gitu. Nah, Ini. Nah itu Ustaz pernah dengar nggak? jadi Maksudnya kalau nanti kalau misalkan belajar di ini sih ini belum sampai ke sana. Jadi kalau ada fiil yang akhirnya itu sohih, sohih itu bukan huruf-huruf illah. Huruf illah itu alif, wow waw, ya. ya itu. Nah, untuk fiil-fiil sohih itu di tasrif seperti ini. Sedangkan kalau untuk fiil-fiil yang ada huruf illahnya atau mu'tal, maka dia nanti ada tasrifan tersendiri. Nah, itu yang mungkin nanti Beda sama beda sama yang ini. Ada huruf-huruf yang dibuang dan ada huruf-huruf yang sikol. Sikol itu berat untuk diucapkan. Nah, itu maka kemudian kan tadi ada waw. Itu harusnya ti ketemunya dengan ya. Nah, nanti ada pembahasannya namanya iklal itu. Iklal kenapa nanti iklalnya itu bisa berubah huruf. Kayak kemarin misalkan min. Ini secara ininya dulu ya. Min, kenapa dibacanya mina? Minal madrasati. Harusnya kalau dalam pembahasan bahasa Arab itu tadinya sukun, kalau dia dihidupkan itu tidak langsung fathah, tapi dia dihidupkan dengan kasroh, fathah baru dhammah kan seperti itu. Susunannya begitu. Kasroh itu paling bawah namanya khafat, nasab itu pertengahan fathah dan paling tinggi itu rofa itu dengan dhammah dinaikkan gitu. Jadi kan kenapa dibacanya minal madrasati? Karena kalau dibaca minil madrasati nggak lazim. berat di lidah. Jadi sikol. Nah, termasuknya kalimat-kalimat yang seperti ini nanti seperti itu. Karena dia ada huruf ilahnya, maka kemudian dibuat yang paling mudah untuk diucapkan. Dibuat yang paling mudah untuk diucapkan ya salah satunya seperti itu. Nah, itu kita belajarnya di Muktal. Tapi sekarang belum. Ya, nanti kalau lebih lanjutnya insya Allah kita jelaskan habis ini selesai. Mudah-mudahan kita bisa lanjutkan terus. Jadi pembahasan kita ada nahunya, ada sorofnya. Ya, kemarin soalnya permintaannya nggak cuman belajar durusulugoh. Kalau durusulugoh mungkin teman-teman udah pernah belajar. Atau durusulugoh itu gampang saat tinggal buka YouTube banyak penjelasan tentang durusulugoh gitu. Kitab durusulugoh itu banyak di YouTube itu banyak sekali yang menjelaskan. Tapi kemudian tidak hanya durusulugoh yang kita jelaskan, makanya kemudian Ana tambahkan dengan beberapa tambahan biar teman-teman juga langsung bisa connect istilahnya. Oh, ini udah dipelajari, ini udah dipelajari, dan seperti itu. Iya. Barakallahu fikum, jazakumullah khairan. Kita cukupkan sampai di sini. Kita tutup dulu dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.